Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita akan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran, kita absen dulu ya. Oke. Siapa di antara anak-anak semua yang ingat tentang pembelajaran pada minggu lalu? Gak ada yang ingat? Iya, minggu lalu kita mempelajari tentang strategi meningkatkan kemampuan menyimak. Ada yang ingat nggak apa itu menyimak? Menyimak ialah suatu proses mendengarkan dengan seksama, memperhatikan guru. Misalnya, guru sedang menjelaskan suatu materi atau pembelajaran di depan kelas, kita menyimaknya agar kita dapat mengetahui tujuan yang disampaikan oleh guru. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak kita hari ini akan belajar apa? Kita hari ini akan belajar tentang meningkatkan kemampuan berbicara dan konsep kemampuan berbicara. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak berbicara itu apa? Oke, berbicara dapat dikatakan sebagai keterampilan berbahasa yang bertujuan untuk mengungkapkan ide, gagasan, serta perasaan secara lisan sebagai proses komunikasi kepada orang lain. Biasanya, dalam proses berbicara, seseorang akan mengalami proses berpikir untuk mengungkapkan ide atau gagasan yang akan disampaikan. Seperti yang kita ketahui, dalam keseharian pasti semua orang menggunakan alat berbicara. Karena dengan berbicara kita dapat menyampaikan sesuatu secara lisan dan lebih mudah dimengerti, dan biasanya berbicara digunakan setiap hari dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya berbicara mencakup 3 faktor umum. Yang pertama, memberitahukan dan melaporkan, yaitu berbicara dengan tujuan ini biasanya dalam keadaan serius, tertib dan hening. Biasanya pesan yang disampaikan merupakan pusat perhatian baik di pembicara maupun di pendengarnya. Yang kedua ada menjamu dan menghibur. Seperti berbicara dengan tujuan ini adalah menghibur suasana atau keadaan, di mana seperti contohnya stand up komedi yang disampaikan oleh seseorang, dan hal tersebut memiliki makna dengan menyampaikan sesuatu dengan berbicara, dan pesan yang disampaikannya itu terkesan lucu dan kocak, dan hal tersebut dapat menghibur para pendengarnya. Yang ketiga yaitu membujuk, mengajak dan mendesak, di mana berbicara pada hal ini tujuannya dalam keadaan serius, terkadang terasa kaku dan formal karena pembicara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dibanding pendengarnya. Misalnya di sebuah perusahaan yang mengadakan suatu rapat untuk mengadakan atau meluncurkan sebuah produk, dan hal tersebut di dalam rapat tersebut pasti adanya bos dan anak-anak buahnya. Jadi yang anak buahnya ini
terlalu serius karena suasananya serius. Di situ ada bosnya. Jadi terkesan berbicara dengan tujuan ini yaitu terkadang serius namun terkadang juga terlalu formal. Ataupun contoh lainnya yaitu nasihat seorang pemimpin atau pimpinan perusahaan kepada karyawan-karyawannya agar mereka mampu meningkatkan pendapatan perusahaan lebih tinggi dari tahun ke tahun dibandingkan tahun yang sudah terlewati. Dan contoh lainnya seperti guru kepada siswanya yang malas mengerjakan tugas dan sering terlambat datang ke sekolah. Hal tersebut bisa kita bicarakan dengan cara kita membujuk dan menjamunya. Seperti yang kita ketahui, bentuk komunikasi yang paling dominan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berbicara secara lisan. Biasanya tujuan dari berbicara ini adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif dan lebih mudah serta lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh pembicara kepada yang pendengarnya. Seperti yang kita ketahui, bentuk komunikasi yang paling dominan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan berbicara secara lisan. Biasanya, tujuan dari berbicara ini adalah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan informasi dengan efektif dan lebih mudah serta lebih cepat memahami apa yang disampaikan oleh pembicara kepada yang pendengarnya. Dalam berbicara, kita harus dapat menggunakan dalam 5 faktor. Yang pertama adalah faktor fisik, di mana alat ucap untuk menghasilkan bunyi bahasa. Dengan demikian, faktor fisik dapat digunakan untuk berbicara, yaitu seperti mulut. Yang kedua ada faktor psikologis, di mana faktor ini memberikan andil yang cukup besar terhadap kelancaran berbicara seseorang. Yang ketiga ada neurologis, yaitu jaringan syaraf yang menghubungkan otak kecil dengan mulut, telinga, dan organ tubuh lainnya yang ikut dalam aktivitas kita dalam berbicara kepada orang lain. Yang keempat ada faktor semantik, yaitu yang berhubungan dengan makna. Dan yang kelima ada faktor linguistik, yaitu yang berkaitan dengan struktur bahasa yang selalu berperan dalam kegiatan kita berbicara kepada orang lain dengan menyampaikan informasi informasi yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Jadi anak-anak, dapat dikatakan berbicara ialah suatu alat yang sangat penting bagi kontrol sosial, karena dengan berbicara kita tidak hanya sekedar mengucapkan bunyi atau kata-kata, melainkan kita juga bisa mengomunikasikan gagasan-gagasan apa yang akan kita sampaikan kepada orang lain. Misalnya, ada seorang anak yang lupa membuat tugas. Kita dapat menyampaikan bahwasanya besok-besok jangan lagi lupa buat tugas. Begitu dikasih tugas harus langsung dikerjakan, jadi tidak lupa lagi. Dan cara penyampaian tersebut dapat lebih tersampaikan kepada penerima jika kita mengatakannya secara lisan dengan menggunakan mulut. Biasanya berbicara itu sangat dibutuhkan, seperti saat kita membaca puisi, bernyanyi, berpidato, banyak hal yang berkaitan dengan berbicara.
karena berbicara adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk orang yang berpendidikan. Agar dapat memahami apa yang disampaikan oleh pembicara kepada pendengar. Tujuan utama dari berbicara ialah untuk berkomunikasi agar dapat menyampaikan pikiran secara efektif. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, Ibu akan melanjutkan ke teori berbicara. Yang pertama ada teori berbicara komunikatif, di mana seseorang dikatakan terampil dalam berbicara apabila memiliki kompetensi komunikatif, seperti pembelajaran bahasa dan sastra seharusnya mampu meningkatkan tujuan komunikatif. Semestinya pembelajaran sastra ini diajarkan melalui aktivitas yang komunikatif seperti melalui percakapan, permainan, bermain peran, debat atau diskusi. Di sini ditekankan dalam teori berbicara komunikatif ini kita lebih ditekankan untuk lebih berbicara di dalam suatu kelompok atau di dalam sosial. Anak-anak sekalian, ada yang tahu nggak contoh-contoh aktivitas yang dapat mendukung teori pembelajaran berbicara komunikatif ini? Iya, yang pertama itu ada pair share atau berpasangan lalu berbagi. Yang kedua ada jigsaw. Biasanya dalam kelompok jigsaw ini siswa dan siswi melakukan dua fungsi sebagai orang yang meneliti atau yang peneliti, atau bisa juga yang dibilang untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dan tertuju kepada dirinya. Yang ketiga ada split class discussion. Yang keempat ada retorika dan berbicara efektif. Nah, ada yang tahu nggak apa itu berbicara efektif? Iya, berbicara efektif ialah sarana penyampaian ide atau gagasan kepada orang lain secara lisan dan pendengarnya lebih mudah mengerti dengan apa yang disampaikan. Pada dasarnya, berbicara efektif pada kesempatan apapun terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada pembukaan, yang kedua ada isi, dan yang ketiga ada penutup. Seperti yang kita ketahui, ada 2 hal penting dalam proses berbicara, yaitu proses sensoris dan motorik, di mana aspek sensoris meliputi pendengaran, penglihatan, dan rasa raba, yang berfungsi untuk mengatur, memahami apa yang didengar, dilihat, dan dirasa. Aspek motorik yaitu mengatur laring, alat-alat untuk artikulasi, dan laring yang bertanggung jawab untuk pengeluaran suara. Jadi untuk proses bicara itu diperlukan koordinasi sistem saraf, motorik, dan sensoris. Sebenarnya berbicara itu memang sangat penting dalam lingkup pendidikan, kehidupan dalam bermasyarakat maupun pribadi. Berbicara adalah salah satu yang termasuk ke dalam bahasa atau sastra yang kita kenal. Oke, sekarang kita sudah selesai membicarakan atau menjelaskan tentang berbicara. Ada pertanyaan nggak dari anak-anak sekalian? Oke, sekarang Ibu menyuruh kalian untuk menyimpulkan hasil pembelajaran tentang meningkatkan kemampuan berbicara dan konsep kemampuan berbicara. Ditulis di kertas selembar. Kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini tentang meningkatkan kemampuan berbicara ialah kemampuan berbicara sangatlah penting dalam kehidupan, dalam menunjang setiap aktivitas kita
dalam kehidupan kita, baik secara pribadi maupun dalam berkelompok yang ada. Kemampuan berbicara yang baik tentu akan mendukung kesempurnaan aktivitas tertentu dan dapat melancarkan aktivitas seseorang dalam menyampaikan informasi. Misalnya seperti seorang polisi yang menyampaikan pesan kepada para pengguna jalan untuk menggunakan helm saat berkendara di jalan agar jika terjadi kecelakaan atau terjatuh, kepalanya tidak terlalu terkena jalan jika jatuh. Baik seperti contoh lainnya seperti seorang yang menyampaikan pesan lewat puisi, menyampaikan makna dan pesanan tersirat melalui puisi. Dan hal tersebut, untuk menyampaikan pesan tersebut kita menggunakan alat seperti mulut untuk berbicara dan menyampaikan informasi. Berbicara ialah suatu kemampuan seseorang mengucapkan bunyi atau artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan atau menyampaikan pikiran, gagasan, serta ide yang ada pada dirinya. Jika kita berbicara, kita akan memanfaatkan sejumlah otot atau ide-ide yang dikombinasi dari jaringan otot tubuh manusia. Seperti yang kita ketahui, tujuan berbicara antara lain memberitahukan dan melaporkan atau to inform, menjamu dan menghibur atau to entertain, membujuk, mengajak, mendesak dan meyakinkan atau to persuade. Sedangkan fungsi berbicara diantaranya, anak-anak sekalian harus dapat membedakan yang mana fungsi berbicara dan yang mana tujuan berbicara. Tujuan berbicara kan tadi untuk menyampaikan informasi secara lisan kepada orang lain dengan mudah. Sedangkan sekarang kita akan membahas tentang fungsi berbicara. Di antaranya ada fungsi instrumental, pengaturan, representasional, interaksional, personal, heuristik, dan fungsi imajinatif. Dan ada 4 teori berbicara, seperti dalam teori komunikatif, meliputi permainan pair share atau berpapasan lalu berbagi, jigsaw, split class discussion, dan juga retorika serta berbicara efektif yang telah kita jelaskan tadi. Ibu mau tanya, siapa di sini yang suka membaca puisi? Siapa yang suka berpidato? Yang suka bernyanyi? Iya, semua yang tadi Ibu sebutkan itu sangat menggunakan berbicara dengan menggunakan lisan serta menggunakan alat ucap mulut. Sebagai seorang siswa, kita harus rajin-rajin belajar dalam menunjang pendidikan agar lebih pintar ke depannya. Karena pendidikan itu sangat penting. Ibu tahu setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi kita jika ada kelebihan jangan sombong, dan jika ada kekurangan jangan berkecil hati. Seperti dalam kata pepatah, tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Oke, kita akhiri saja pembelajaran hari ini. Untuk anak-anak sekalian, jangan lupa mengerjakan tugas untuk minggu depan. Ibu cukupkan saja pembelajaran hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu meminta satu orang untuk maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Oke, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini tentang meningkatkan kemampuan berbicara dan konsep kemampuan berbicara, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
berdoa selesai. Ibu akhiri, lebih dan kurang ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.